Pagi itu, seperti biasa, Raka sudah bersiap dengan pakaian kerjanya yang sederhana, celana lusuh, kaos oblong, dan topi hitam yang warnanya sudah memudar. Tangannya kasar, penuh kapalan, tapi itulah bukti bahwa ia bekerja keras demi keluarganya. Sebelum berangkat, ia sempat menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng seadanya untuk Mira dan ibunya. Namun ketika ia menghidangkannya di meja, Mira malah mencibir. "Cik, Kak, sarapan beginian lagi? Mas, kapan sih aku bisa makan yang enak? Suami orang lain tuh bisa loh bawain istrinya sarapan roti impor, makanan cepat saji yang keren-keren. Aku, nasi goreng kecap melulu. Memalukan banget." Bu Siti yang duduk di samping menantu hanya bisa menunduk. Ia menahan sakit hati karena tahu menantunya terlalu sering menyakiti perasaan Raka. Dengan suara lirih, ia mencoba menenangkan. "Mira, nak, makan itu bukan soal mewah atau tidak. Yang penting halal dan bikin kenyang. Bersyukurlah, masih ada makanan di meja." Namun Mira langsung melotot ke arah mertuanya. "Bersyukur? Bersyukur katanya? Kalau tiap hari makan nasi goreng murah begini, apa yang mau disyukuri, Bu? Kalau ibu mau ngomong, bantuin dong cari duit, jangan cuma nasehatin." Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk dada Bu Siti. Wanita tua itu hanya bisa menahan tangisnya, sementara Raka terdiam, wajahnya merah menahan amarah. "Sudah, Mi. Jangan begitu sama ibu," ujar Raka pelan. "Terserah kamu deh, Mas. Aku udah capek ngomong," balas Mira sambil meninggalkan meja makan dengan wajah sebal. Hari-hari pun berjalan penuh tekanan. Raka tetap bekerja keras di proyek bangunan. Terkadang panas terik membakar kulitnya, kadang hujan deras mengguyur tubuhnya. Tapi ia tetap teguh, karena baginya, tanggung jawab sebagai suami dan anak adalah segalanya. Di sisi lain, Mira semakin sibuk dengan kesenangannya sendiri. Ia sering meminta uang tambahan untuk membeli tas, skincare, atau jalan-jalan bersama temannya. Jika Raka menolak karena memang gajinya tak cukup, ia akan marah besar. "Mas, kamu tuh suami atau bukan sih? Malu aku punya pasangan miskin begini. Kalau nggak bisa bahagiain aku, buat apa aku nikah sama kamu?" Setiap kali pertengkaran terjadi, Bu Siti seringkali menjadi korban. Mira melampiaskan kekesalannya dengan menghina mertua yang dianggap hanya menambah beban hidup. "Bu, jujur aja deh, saya ini sebenarnya nggak ikhlas tinggal serumah sama ibu. Ibu nggak kerja, nggak ngasih apa-apa, malah bikin pengeluaran nambah. Kalau ibu nggak ada, mungkin hidup saya lebih enak." Air mata Bu Siti menetes. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, memohon kepada Allah agar anaknya diberi kesabaran, dan agar menantunya diberi hidayah. Suatu malam, ketika Raka pulang lebih larut dari biasanya, ia membawa sebuah kabar. "Mi, alhamdulillah, Mandor bilang minggu depan aku dipromosikan jadi pengawas kecil di proyek. Gajinya bakal naik sedikit, walau nggak banyak, tapi lumayan buat kita." Raka mengatakannya dengan wajah penuh harapan. Ia berharap Mira akan sedikit senang. Namun, yang ia dapatkan justru sebaliknya. "Pengawas kecil? Naiknya berapa sih? Paling juga cuma 100-200 ribu. Mas, jangan bikin aku ketawa. Itu nggak ada artinya. Hidup kita tetap miskin kalau kamu terus di dunia bangunan kayak gitu." Raka tercekat. Senyum yang tadi mengembang di wajahnya perlahan hilang. Tapi ia tidak ingin memperpanjang perdebatan. "Ya sudah, yang penting ada tambahan. Pelan-pelan kita bisa kumpulin rezeki." Mira menghela napas kasar, lalu meninggalkan Raka begitu saja. Di tengah semua tekanan itu, ada satu hal yang membuat Raka tetap tegar, doa ibunya. Setiap malam, Bu Siti selalu terbangun di sepertiga malam, mengambil air wudhu dengan tubuh renta, lalu menengadahkan tangan. "Ya Allah, kuatkan anakku.
Jangan biarkan ia jatuh dalam putus asa. Berikan balasan yang indah untuk kesabarannya. Dan jika menantuku ini terus berlaku kasar, maka tunjukkanlah jalan MU, agar semua tahu siapa yang benar. Doa itu menjadi benteng yang tak terlihat, tapi nyata terasa. Raka merasakan ada kekuatan yang menahannya dari keputusasaan. Ia yakin, suatu saat kebenaran akan terungkap. Namun, semakin hari, semakin berat ujian datang. Hingga suatu peristiwa mengejutkan pun terjadi. Hari itu adalah hari Minggu. Raka pulang lebih awal karena proyek sedang libur. Ia berharap bisa melewati hari bersama istri dan ibunya, meski sederhana, sekadar duduk bersama atau makan bareng. Namun, begitu masuk rumah, ia mendengar suara tawa Mira dari ruang tamu. Beberapa teman perempuannya sedang berkunjung. Di meja tersaji camilan yang jelas bukan dari dapur rumah, melainkan hasil belanja Mira. Astaga, Mir, kamu masih aja betah sama suamimu yang cuma kuli itu. Salah satu temannya berseloroh sambil tertawa. Mira menjawab dengan nada meremehkan. Iya nih, nasib. Dulu aku kira hidup bakal enak setelah nikah. Ternyata malah tambah susah. Suamiku pulang kerja bawa badan bau keringat, baju lusuh, duitnya pun gak seberapa. Aku sering mikir, kenapa aku bisa terjebak? Tawa mereka pecah serentak. Raka berdiri di ambang pintu, tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pukulan apapun yang pernah ia terima di proyek. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Akhirnya ia hanya berdehem pelan. Teman-teman Mira langsung terdiam, menyadari kehadirannya. Namun Mira justru makin menjadi. Tuh kan, datang orangnya. Mas, kamu dengarkan obrolan kita? Aku capek hidup miskin. Kamu tuh harusnya sadar diri, jangan bangga jadi kuli. Aku malu punya suami kayak kamu. Raka menunduk, mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh di depan orang lain. Ia melangkah ke kamar tanpa sepatah kata pun. Malamnya, setelah tamu pergi, Mira kembali meluapkan amarah. Mas, aku serius. Kalau kamu nggak bisa kasih aku hidup enak, lebih baik kita pisah aja. Aku nggak mau tua bersama orang miskin. Raka menatap wajah istrinya dengan mata berkaca-kaca. Mira, aku menikahimu dengan niat tulus. Aku kerja keras setiap hari demi kamu dan ibu. Kalau memang harta yang kamu cari, mungkin aku memang bukan orang yang tepat. Ya jelas bukan, potong Mira cepat. Kamu tuh nggak punya ambisi. Jadi kuli seumur hidup mau sampai kapan? Aku nggak rela mati dalam kemiskinan. Bu, mulai besok, saya nggak mau lagi lihat ibu di rumah ini. Ibu cari tempat lain aja. Saya nggak sanggup biayain ibu. Cukup saya tanggung suami saya yang gak berguna ini. Raka sontak berdiri, nadanya meninggi untuk pertama kali. Mira, jangan kurang ajar. Itu ibuku. Kamu gak punya hak untuk usir beliau dari rumah ini. Mira malah balik membentak. Ini rumahku juga. Aku yang masak, aku yang ngurus rumah, aku yang repot tiap hari. Ibumu cuma duduk-duduk, bikin beban. Kalau kamu nggak setuju, ya silakan pilih, aku atau ibumu. Bu Siti menangis terseduh. Ia mendekati Raka dan menggenggam tangan anaknya. Rak, sudahlah nak, kalau memang aku jadi beban, biarlah ibu pergi. Jangan karena ibu, rumah tanggamu hancur. Raka menunduk, air matanya jatuh deras.
Tidak, Bu. Ibu nggak kemana-mana. Aku yang akan pilih. Kalau Mira nggak bisa hormat sama ibu, maka aku yang rela kehilangan Mira. Tapi aku nggak akan pernah rela kehilangan ibu. Mira terperangah. Ia tak menyangka Raka yang biasanya lembut bisa berkata setegas itu. Namun bukannya sadar, Mira justru makin benci. Baiklah, Mas. Kamu pilih ibumu, kan? Lihat aja nanti, kamu bakal nyesel. Sejak malam itu, hubungan rumah tangga makin retak. Mira semakin sering keluar rumah, pulang larut malam, bahkan mulai dekat dengan pria lain yang ia kenal dari media sosial. Raka tahu, tapi ia memilih diam. Ia hanya memperbanyak doa, meminta Allah menunjukkan jalan yang terbaik. Sementara itu, Bu Siti semakin rajin berdoa di malam hari. Dengan linangan air mata, ia memohon, "Ya Allah, jangan biarkan anakku hancur. Angkatlah derajatnya suatu saat nanti, agar semua hinaan ini berbalik jadi kebanggaan. Dan bukakanlah mata menantuku, jika engkau berkehendak." Doa seorang ibu itu melangit. Dan tanpa mereka sadari, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Beberapa bulan setelah pertengkaran besar itu,
keadaan rumah tangga Raka makin suram. Mira hampir tak pernah menghargai jerih payah suaminya. Ia lebih sering pulang larut, berdandan mewah, dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Raka tetap bekerja keras, menahan segala sakit hati. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasa waktunya akan tiba. Entah bagaimana, ia yakin doanya dan doa ibunya tidak akan sia-sia. Suatu hari, ketika sedang bekerja di proyek bangunan, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Mandor besar yang biasanya hanya memberi instruksi dari kejauhan tiba-tiba menghampiri Raka. "Rak, kamu kan yang paling rajin di sini, ya?" tanya sang mandor. Raka terkejut, lalu mengangguk. "Alhamdulillah, Pak. Saya hanya berusaha kerja sebaik mungkin." Mandor itu tersenyum kecil. "Bos besar kita datang dari Jakarta minggu depan. Katanya butuh seseorang yang bisa dipercaya buat mengawasi proyek baru di kota. Aku sudah lihat kerja kerasmu selama ini. Aku mau rekomendasikan kamu." Raka terdiam, matanya melebar tak percaya. "Serius, Pak? Saya ini cuma kuli. Justru karena kamu nggak banyak gaya tapi kerja tuntas, bos suka orang kaya kamu. Nanti ada pelatihan singkat, terus langsung dikasih tanggung jawab. Gajinya, ya, bisa dibilang 3 kali lipat dari sekarang." Tubuh Raka gemetar. Ia hampir tak mampu menahan haru. "Terima kasih, Pak, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak." Hari itu Raka pulang dengan hati yang berbunga-bunga. Ia membawa kabar besar, berharap bisa membuat Mira tersenyum dan berhenti menghina. Namun saat ia menceritakan kabar itu di rumah, respon Mira justru membuat hatinya hancur lagi. "Apa? Pengawas proyek? Hah? Mas, jangan mimpi deh. Aku udah muak sama janji-janji kosong. Gaji 3 kali lipat? Paling cuma omong kosong. Lagian, tetap aja kamu kerja di bangunan. Gak ada bedanya. Aku mau suami yang kerjanya di kantor, rapi, wangi, bukan suami yang tiap hari bau semen." Raka terdiam. Ia tidak marah, tapi rasa kecewa begitu dalam. Ia menatap ibunya yang duduk di pojok ruangan, hanya bisa menitikkan air mata. "Sudahlah, Nak," kata Bu Siti lirih. "Jangan berharap banyak pada orang yang tak tahu bersyukur. Rezekimu itu anugerah Allah. Simpanlah kabar baik ini, suatu saat dia sendiri yang akan melihat kenyataan." Raka mengangguk pelan. Hatinya menguat lagi oleh nasihat ibunya. Hari demi hari berlalu. Raka menjalani pelatihan singkat dari perusahaan besar. Ia belajar cepat, penuh semangat, dan akhirnya resmi ditunjuk sebagai pengawas proyek utama di salah satu pembangunan gedung besar di kota. Gajinya melonjak tinggi. Lebih dari cukup untuk kebutuhan hidup, bahkan ia bisa menabung. Perlahan, ia mulai memperbaiki rumahnya yang dulu reot. Ia juga membeli motor baru untuk memudahkan perjalanan. Namun semua itu tidak membuat Mira berubah. Ia tetap menganggap remeh pekerjaan Raka. "Halah, naik gaji dikit aja bangga banget. Nanti juga habis lagi. Aku butuh hidup mewah, Mas. Aku nggak mau dibilang istri kuli." Yang menyedihkan, Mira semakin dekat dengan seorang pria kaya yang ia kenal lewat media sosial. Raka tahu, ia sering melihat Mira chatting sembunyi-sembunyi. Tapi ia tetap diam, menyerahkan semuanya pada Allah. Di sisi lain, Bu Siti justru semakin bersyukur. Ia melihat perubahan anaknya dengan air mata bahagia. "Alhamdulillah, Rak, doa ibu dijawab Allah. Rezekimu makin luas. Jangan lupa, Nak, semua ini titipan. Jangan pernah sombong." Raka tersenyum haru. "Iya, Bu. Semua ini karena doa ibu. Kalau bukan karena ibu, mungkin aku sudah menyerah dari dulu." Hidup terus berjalan. Perlahan-lahan,
orang-orang di sekitar mulai melihat perubahan Raka. Tetangga yang dulu sering mendengar hinaan Mira, kini mulai segan. Mereka tahu, Raka sudah bukan kuli biasa. Ia kini punya kedudukan penting di perusahaan besar. Namun Mira justru semakin salah langkah. Ia semakin berani terang-terangan dengan pria lain, bahkan berani membandingkan di depan Raka. "Mas, lihat tuh. Pak Andi itu sukses, ganteng, mobilnya banyak. Beda banget sama kamu. Kalau aku bisa pilih ulang, aku nggak bakal pilih kamu." Raka menatapnya dalam diam. Tidak ada marah, tidak ada bantahan. Hanya ada keteguhan dalam hatinya. "Baik, Mi. Kalau itu memang maumu, kelak kamu akan sadar siapa yang benar-benar tulus di sisimu." Mira hanya mendengus, tidak sadar bahwa hari pembalasan sudah semakin dekat. Hari itu, kota sedang ramai. Sebuah gedung megah baru saja selesai dibangun dan akan diresmikan. Gedung itu adalah proyek besar yang selama berbulan-bulan dipimpin langsung oleh Raka sebagai pengawas utama. Bukan hanya sukses, tapi juga mendapat penghargaan karena kualitas dan kecepatannya. Perusahaan besar tempat Raka bekerja mengadakan acara peresmian. Semua pekerja diundang, termasuk mandor dan para pengawas. Raka, yang dulu hanya kuli bangunan, kini berdiri di barisan depan dengan mengenakan kemeja rapi, celana kain, dan sepatu hitam mengkilap. Wajahnya bersih, tubuhnya gagah, pancaran percaya diri terpancar dari sorot matanya. Tanpa diduga, Mira juga hadir di acara itu. Ia datang bersama pria kaya bernama Andi, yang selama ini ia dekati. Andi adalah salah satu tamu undangan karena punya hubungan bisnis dengan perusahaan konstruksi tersebut. Mira berdandan glamor, penuh percaya diri, merasa dirinya sudah naik kelas. Saat melihat Raka di barisan depan, Mira hampir tidak percaya. Itu Raka, bisiknya pada Andi. "Iya, kayaknya dia pengawas proyek yang diceritain bos tempo hari," jawab Andi santai. Mira tercekat. Dalam hatinya, ia mulai merasa aneh. Raka yang dulu ia hina sebagai kuli miskin kini berdiri sejajar dengan orang-orang penting. Ketika acara dimulai, direktur perusahaan maju ke panggung. Dengan suara lantang, ia berkata, "Hadirin sekalian, proyek besar ini tidak akan sukses tanpa kerja keras seseorang." Dia memimpin dengan jujur,
bekerja tanpa kenal lelah, dan menginspirasi banyak orang. Mari kita sambut Bapak Raka, pengawas utama proyek kita. Tepuk tangan bergemuruh. Semua mata tertuju pada Raka yang melangkah ke depan dengan tenang. Senyumnya tulus, meski hatinya penuh haru. Mira membeku. Air mukanya pucat. Ia tak pernah membayangkan, suami yang dulu ia hina-hina di depan teman-temannya kini dihormati banyak orang. Di panggung, Raka diberi kesempatan bicara. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Terima kasih atas penghargaan ini. Dulu saya hanyalah kuli bangunan biasa. Banyak orang meremehkan pekerjaan saya. Tapi saya percaya, selama kita ikhlas dan bekerja keras, Allah pasti angkat derajat kita. Semua ini juga berkat doa ibu saya, yang selalu mendoakan saya di setiap sujudnya. Tepuk tangan kembali menggema. Di barisan tamu, Bu Siti menangis bahagia. Doanya selama ini akhirnya dijawab Allah dengan cara yang indah. Raka menambahkan dengan tegas. Saya ingin berpesan, jangan pernah meremehkan orang yang bekerja dengan peluh. Karena keringat mereka adalah kehormatan. Jangan pernah menghina seorang ibu, sebab doanya bisa mengangkat langit untuk anaknya. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar hati Mira. Ia menunduk, wajahnya merah padam. Semua kata-kata yang dulu ia ucapkan terputar kembali di kepalanya. Hinaan pada Raka, cemoohan pada ibu mertua, keegoisan yang selama ini ia pelihara. Usai acara, orang-orang berbondong-bondong menyalami Raka. Para pejabat perusahaan menghormatinya, para pekerja memanggilnya dengan rasa bangga. Sementara itu, Mira berdiri terpaku di sudut ruangan, tak berani mendekat. Andi, pria kaya yang ia banggakan, justru melirik sinis. Jadi dia suamimu yang dulu kamu bilang cuma kuli miskin? Wah, ternyata dia jauh lebih terhormat dari yang kamu ceritain. Kalau begitu, maaf ya, Mira, aku nggak suka sama perempuan yang meremehkan suaminya sendiri. Andi meninggalkannya begitu saja. Mira terpukul. Dalam sekejap, semua kebanggaannya runtuh. Ia ditinggalkan pria yang ia kagumi, sementara suami yang ia hina kini berdiri dengan kehormatan tinggi. Malam itu, Mira pulang dengan wajah lusuh. Ia menemui Raka yang baru saja tiba di rumah bersama ibunya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Mas, aku minta maaf. Selama ini aku salah. Aku terlalu egois, terlalu banyak menuntut. Aku sudah menghina Mas, bahkan menghina ibu. Aku menyesal." Air matanya mengalir deras. Ia jatuh berlutut di hadapan Raka dan Bu Siti. Bu Siti memandang dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin memaafkan, karena hatinya tak pernah tega. Namun Raka menatap istrinya dengan tatapan dalam. "Mira, aku sudah lama menunggu kata-kata ini. Tapi luka yang kau buat terlalu dalam. Kau hina aku, kau hina ibuku, bahkan kau hampir meninggalkan rumah tangga ini demi orang lain. Maafku ada, tapi kepercayaanku sudah hilang." Mira menangis semakin keras. "Mas, tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Aku janji akan berubah." Raka menghela napas panjang. "Kesempatan itu sudah sering kuberi. Tapi kau memilih mengabaikannya. Mulai hari ini, biarlah kita berjalan di jalan masing-masing. Aku akan tetap jadi ayah yang bertanggung jawab jika kita punya anak kelak. Tapi sebagai suami, aku tak bisa lagi." Mira terisak tak terkendali. Dunia seakan runtuh baginya. Beberapa bulan kemudian, Raka semakin sukses. Ia dipercaya menangani proyek-proyek besar di kota lain. Namanya harum, bukan hanya sebagai pekerja keras, tapi juga sebagai sosok rendah hati yang selalu mengingat jasa ibunya. Bu Siti hidup tenang bersama Raka, penuh kasih sayang dari anak yang ia banggakan. Sementara Mira, hidupnya berbalik. Pria yang ia harapkan tak pernah serius dengannya.
Teman-temannya menjauh setelah tahu keburukan sikapnya. Ia hidup sendiri, menyesali kesalahannya, menatap dari jauh kehidupan Raka yang kini penuh kehormatan. Dan setiap kali orang-orang membicarakan Raka, ada satu kalimat yang selalu terdengar. Dulu dia hanya kuli bangunan. Sekarang, dia adalah kebanggaan. Jangan pernah remehkan orang yang bekerja keras dengan doa ibunya. Setelah malam itu, Arman benar-benar pergi dari rumah. Ia pindah ke rumah baru bersama ibunya. Rina dibiarkan tinggal di rumah lama yang sudah resmi atas namanya. Hari-hari pertama, Rina masih berharap Arman akan kembali. Ia menunggu telepon, berharap ada pesan singkat, atau sekadar salam. Tapi semuanya hampa. Arman tidak lagi mencari, tidak lagi menoleh. Kesepian mulai melingkupi Rina. Rumah yang dulu terasa sempit kini terasa luas dan sunyi. Tak ada suara sandal Arman di teras, tak ada lagi tawa kecil di meja makan, tak ada lagi doa yang dipimpin suaminya sebelum tidur. Rina sering termenung di kamar. Di hadapannya, terpajang foto pernikahan mereka. Senyum Arman yang tulus di foto itu membuat dadanya sesak. Kenapa aku bodoh? Kenapa aku tega nyakitin dia? Dia nggak pernah kasar, nggak pernah jahat. Semua salahku. Tangisnya pecah hampir setiap malam. Tapi air mata tak bisa mengembalikan apapun. Lebih parahnya, gosip di lingkungan sekitar semakin menyakitkan. Katanya Rina ditinggal suaminya, ya? Pantesan, soalnya dulu sering pulang malam. Jangan-jangan. Kasihan, cakep-cakep tapi nasibnya begitu. Rina tak sanggup keluar rumah. Ia merasa semua mata menatapnya dengan hinaan. Sementara itu, hidup Arman berbanding terbalik. Karirnya terus menanjak. Ia dipercaya memimpin cabang perusahaan di kota lain. Namanya dikenal sebagai sosok pekerja keras, rendah hati, dan pantang menyerah. Banyak rekan yang menghormatinya. Bahkan, ada seorang wanita, rekan kerja, yang mendekatinya dengan tulus. Bukan karena harta, tapi karena kagum pada keteguhan hatinya. Arman tidak langsung membuka hati. Luka pengkhianatan masih membekas. Namun, perlahan ia mulai sadar, dunia tidak berhenti hanya karena satu orang meninggalkannya. Ia memilih fokus membahagiakan ibunya. Mak, sekarang giliran aku yang bikin emak tenang. Aku janji nggak akan biarin emak susah lagi, ucapnya suatu malam. Ibunya menatapnya dengan bangga. Nak, emak tahu kamu udah berjuang keras. Semoga Allah kasih gantinya yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan datang. Dimas, pria yang pernah menjadi tempat pelarian Rina, ternyata tertangkap berselingkuh oleh istrinya. Rumah tangga Dimas hancur, tapi bukan untuk bersama Rina, melainkan karena kelakuan bejatnya yang terungkap. Dimas kemudian menghilang, memutus semua komunikasi dengan Rina. Nomornya tak lagi aktif, akun media sosialnya ditutup. Rina ditinggalkan begitu saja, seolah ia tidak pernah berarti. Hati Rina semakin hancur. Ia benar-benar sendirian. Suaminya pergi, pria selingkuhannya lari, dan teman-temannya mulai menjauh. Malam-malam ia hanya bisa menangis sambil memeluk bantal. Andai aku bisa putar waktu, aku akan pilih tetap setia sama Arman. Aku rela hidup miskin asal nggak kehilangan dia. Tapi semua sudah terlambat. Suatu sore, Rina tanpa sengaja bertemu Arman di sebuah pusat perbelanjaan. Arman terlihat gagah dengan jas rapi, berjalan bersama ibunya. Wajahnya cerah, senyumnya tulus, senyum yang dulu selalu ia lihat setiap hari. Rina berdiri kaku. Tangannya gemetar, air matanya hampir jatuh. Mas, panggilnya lirih. Arman menoleh. Sesaat, ada cahaya masa lalu di matanya. Tapi kemudian ia tersenyum tipis. Rin, apa kabar? Rina menunduk, suaranya serak. Aku nggak baik,
Mas. Aku salah. Aku nyesel. Arman hanya mengangguk. Aku doain kamu kuat, Rin. Semoga kamu bisa temukan jalan yang benar. Rina ingin meraih tangannya, ingin berteriak agar diberi kesempatan kedua. Tapi Arman sudah berbalik, melangkah pergi bersama ibunya. Punggung tegarnya seakan berkata, "Aku sudah selesai denganmu." Beberapa bulan kemudian, kabar besar tersebar di kampung. Arman menikah lagi dengan seorang wanita solehah, sederhana, yang benar-benar menghargainya. Pernikahan itu berlangsung penuh kebahagiaan. Rina mendengar kabar itu dari jauh. Hatinya perih, seolah dihantam ribuan pisau. Ia tahu, kesempatan itu tak akan pernah datang lagi. Di rumahnya yang sunyi, ia menatap cincin pernikahan yang masih tersimpan di laci. Ia menangis sejadi-jadinya, menyesali semua kesalahannya. Arman, yang dulu dianggap beban, kini menjadi sosok yang dihormati banyak orang. Sementara Rina, yang dulu merasa dirinya lebih, kini terpuruk dalam penyesalan tanpa akhir.